Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah raya online GBI Sentral Taman Ratu dan GBI Horizon. Hari ini, Minggu 7 Juni 2020, kita bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga kita masih dapat beribadah di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan waktu, hati, dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah akan dimulai dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Engkau yang menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Sekalipun ibadah kami melalui live streaming, namun kami percaya kuasa Tuhan turun menaungi kami. Kami bersuka cita terus di dalam Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan setiap hari. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami bersuka cita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Yang ada di rumah, biarlah hati kita terus menyembah dan memuji Tuhan. Baik, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian Kau Tuhan yang selamat. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala
yang ada di rumah, kita terus bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita menaikkan pujian tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita saudara untuk bangkit berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan bersuka cita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lama sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mau buka hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini juga ada penyambutan bagi tubuh dan darah Kristus. Sekalipun kita ada di rumah, jangan pernah kita menyerah. Terus berjuang, terus semangat, terus bersuka cita. Karena Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kehidupan orang percaya. Katakan dengan hatimu, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara kasih dalam Tuhan, kita kembali boleh bersama beribadah dalam ibadah online, dan saya percaya bahwa semua kita ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kembali kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami boleh bersama-sama ibadah dalam ibadah online hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, sehingga firman Tuhan sebentar kami dengar memberikan kami kekuatan, memberi kami semangat baru ya Tuhan di dalam mengiring Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau buat selamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertema tentang harmonisasi pelayanan keluarga. Nah, Gereja Betel Indonesia di bulan Juni ini tema besar adalah keluarga, saudara. Nah, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, dan biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan keluarga, menguatkan kita semua. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan nanti kita akan lanjut dalam ayat yang ke-23 dan 24. Kita akan baca bersama-sama, membuka Alkitab kita, saudara kasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dialah dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa, Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Ia adalah seorang yang saleh dan ia menjadi teladan dalam hal menerapkan keseimbangan
antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarganya. Nah saudara, ada hal yang tentunya kita akan pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Kornelius. Saudara-saudara, di dalam Kornelius melakukan tugas pelayanan maupun pekerjaan maupun dalam keluarga, sungguh luar biasa dia melakukan dengan penuh kesungguhan. Nah saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam Alkitab tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ya, kita melihat bahwa ada hal yang perlu kita pelajari dari kehidupan Kornelius. Yang pertama di sini yaitu Kornelius, dia melayani sesuai karunia. Dia melayani sesuai karunia. Inilah yang dimiliki oleh Kornelius. Ia melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 2 berkata tadi, ya, dikatakan dalam ayat yang kedua, dikatakan ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, di mana Kornelius melayani sesuai dengan karunia, dan inilah salah satu alasan mengapa kita melihat pelayanan bisa menjadi lebih tajam, pelayanan bisa menjadi lebih efektif, ya, karena dilakukan sesuai dengan karunia yang Allah berikan. Nah, Kornelius melakukan hal yang demikian, saudara. Dia melayani sesuai dengan karunia yang ada padanya. Nah, Kornelius dikatakan Kornelius dan seisi rumahnya adalah keluarga yang takut akan Allah. Keluarga yang takut akan Allah. Ia dikenal sebagai seorang yang banyak bersedekah kepada umat Yahudi. Saudara, kita melihat ia banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi, dan ini dikatakan adalah karunia yang dikatakan karunia kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepada Kornelius untuk digunakan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita dapat melihat karunia kemurahan hati itu. Apa saja ciri-ciri kemurahan hati? Yang pertama, kemurahan hati. Tentunya orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi. Lalu, orang yang murah hati adalah orang yang mau mengampuni. Selanjutnya, orang yang murah hati adalah orang yang mau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, saudara. Inilah ciri-ciri dari orang yang memiliki kemurahan hati. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Kornelius, karena dia melayani sesuai dengan karunia, ya, karunia yang ia miliki. Hal yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, ia membawa orang lain dapat mengenal Tuhan. Ya, lewat apa? Karunia yang Kornelius miliki. Ia dapat membawa orang lain mengenal Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 dan 24 yang sudah kita baca tadi, kita melihat bahwa bagaimana yang dilakukan oleh Kornelius. Dia membawa orang-orang berkumpul di rumahnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan kabar baik sukacita itu adalah Petrus, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Kornelius menyadari karunia yang ada padanya, sehingga saudara kasih dalam Tuhan, dia hanya membuka pintu rumahnya untuk datang orang-orang. Dia mengundang orang-orang untuk datang berkumpul dengan satu tujuan, mendengarkan
kabar sukacita lewat pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Nah, kita lihat dia membawa orang lain mengenal Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 23 dan 24 yang kita sudah baca tadi, kita melihat bahwa selain berkemurahan hati, Kornelius juga rupanya memiliki kerinduannya agar orang-orang lain dapat mendengarkan Injil Kristus, Injil kebenaran firman Allah. Dan ini yang ia terapkan, saudara. Lewat karunia yang ia miliki, dia membawa orang-orang berkumpul di rumahnya dengan satu tujuan. Dia rindu agar mereka dapat mengenal kebenaran lewat Injil Kristus itu. Lewat firman Tuhan atau hamba Tuhan Petrus menyampaikan firman Allah. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Kornelius dalam kehidupannya, baik dalam keluarga, pelayanan maupun dalam pekerjaannya. Yang ketiga, saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Kornelius, selain dikatakan bahwa dia melayani sesuai karunia, dia membawa orang lain dapat mengenal Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Dia juga, saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus dikatakan bahwa Kornelius, ya, yang ketiga dikatakan dia memuliakan atau melayani Allah bersama keluarga. Ya, dia memuliakan atau melayani Allah bersama dengan keluarga. Sungguh indah sekali, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar atau melihat kehidupan seorang yang bernama Kornelius, dia melayani, dia memuliakan Allah bersama-sama dengan keluarga. Apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-48. Mari kita buka Alkitab kita baca dari ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48. Dikatakan demikian. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita melihat di sini bahwa apa yang dikatakan Alkitab tadi, saudara kasih dalam Tuhan, ya, Kornelius, ya, dia membawa orang-orang untuk dapat mengenal Kristus lewat pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Nah, kita melihat bahwa karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga membuat mereka kemudian memuliakan Allah dan memberi diri dibaptis serta menyerahkan hidup. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Saudara, sungguh indah sekali apabila kita melihat apa yang dilakukan oleh Kornelius bersama dengan keluarga. Ya, keluarga Kornelius memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh indah dan luar biasa, membawa orang-orang untuk dapat mengenal. Setelah mereka dikatakan mereka dapat mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus, mereka menyerahkan diri mereka. Orang-orang yang di rumah Kornelius menyerahkan diri untuk dibaptis dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kekasih dalam Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kita belajar dari seorang yang bernama Kornelius, memiliki keluarga yang harmonisasi di dalam pelayanan keluarga luar biasa. Kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah senantiasa menyertai dan memberkati kita semua, baik dalam keluarga kita masing-masing, suami, istri, anak-anak. Saudara-saudara, di akhir-akhir ini, biarlah kita tetap sebagai keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, untuk semakin setia di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Dan saya percaya kemurahan Allah
senantiasa nyata dalam hidup kita, dan kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati keluarga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Mari layani Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Layani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan beri kepada kita, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sehingga hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah, boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Kiranya firman Tuhan memberkati jemaat Tuhan pagi hari ini, baik kita yang di rumah saat ini maupun saudara dimanapun berada. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau dapat diberkati. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menguatkan kami. Dan biarlah jadikan kami sebagai rumah tangga, keluarga kami masing-masing menjadi keluarga yang cinta akan Tuhan dan keluarga yang melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Baik dalam pribadi kami masing-masing, kami pergunakan karunia yang Tuhan beri kepada kami untuk kami lakukan demi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, Kau memberkati jemaat Tuhan di Taman Ratu dan di Horizon, untuk kami senantiasa boleh menjadi berkat. Haleluya, haleluya, amin. Mari dengan sikap hormat kita kepada Tuhan, kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita naikkan pujian. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku Tuhan. Kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilakan para imam keluarga untuk dapat membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Dan kalau sudah, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kami boleh memasuki perjamuan kudus di minggu pertama ini di bulan Juni. Dan biarlah Bapa, lewat perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima, kami boleh dikuatkan dan diberkati. Kami mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami
umat manusia. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Tangan kanan angkatlah roti, dan mari kita dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi ke atas kepala kita, dan mari dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kiranya lewat roti dan anggur yang kami terima, kami boleh mengingat akan pengorbananmu. Engkau yang sudah mati bagi kami, menebus kami, dan memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh luar biasa, terlalu baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita yang mendengar boleh mengerti, bertumbuh dalam iman, dan berbuah lebat. Puji Tuhan, setelah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan, kita juga akan diberkati lagi lewat persembahan pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak dari House of Glory. Ucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan buat beribadah secara online Tuhan. Walaupun kami ada di rumah,
Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada buat kami. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kau juga tolong berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada ibadah online pada pagi hari ini. Engkau memakai, mengurapi mereka Tuhan. Pakai mereka dimanapun mereka ada. Berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rince Ingkriwang yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan hari ini. Pakai dia Tuhan, urapi dia lebih lagi. Kau tolong pelayanan-pelayanannya dimanapun dia melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati istrinya Ibu Okta bersama anak-anak mereka Tuhan. Biarlah Engkau menolong hamba-Mu ini Tuhan, jadi saluran berkat buat kami sebagai gembala di Sentral Taman Ratu dan juga di Horizon Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, terlebih bagi Bapak Presiden kami Jokowi. Engkau terus memberikan hikmat-Mu, biarlah dia boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk dapat menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan di negara kami Tuhan. Biarlah seluruh gugus tugas yang ambil bagian dari Bupati, Wali Kota, Gubernur semuanya Tuhan, biarlah mereka boleh ambil tindakan yang baik Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah COVID-19 ini boleh lalui di negara kami, boleh cepat berlalu Tuhan, hingga negara kami boleh kembali normal. Tuhan tolong Tuhan ekonomi bangsa kami. Kau berkati bangsa kami. Biarlah stimulus-stimulus yang diambil oleh Bapak Presiden untuk menguntungkan masyarakat banyak Tuhan. Berkati Tuhan, berkati juga tim medis, para dokter, perawat, semuanya Tuhan yang ambil bagian dalam COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka Kau berikan hikmat-Mu, biarlah banyak yang sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami, curahkanlah belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Biarlah damai sejahtera turun di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Indonesia. Tuhan, Kau juga berkati jemaat Taman Ratu Tuhan. Kau berkati jemaat Horizon Tuhan. Berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati pekerjaan, usaha apapun yang mereka sedang jalani hari-hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan PHK. Mungkin mereka akan membutuhkan pekerjaan. Engkau menolong mereka semua Tuhan. Biarlah berkat Allah dicurahkan buat jemaat Horizon dan Taman Ratu Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing. Kalau mereka masih ada di rumah, biar mereka selalu bergandengan tangan, bersahati untuk saling harmonis satu dengan yang lain, suami, istri, anak-anak. Terus membangun mesbah doa mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkati keluarga besar GB Horizon dan GB Sentral Taman Ratu. Kami sungguh bersyukur Bapa. Biarlah pagi hari ini kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia juga Tuhan. Pakai hamba-hamba Tuhan di dalam pandemi COVID-19. Mungkin mereka dalam keadaan gimana Tuhan, kekurangan atau bagaimana Tuhan, kami tidak tahu Tuhan. Tolong mereka semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati yang ada di daerah, berkati yang ada di kota, berkati seluruh jemaat mereka Tuhan. Biarlah melalui hal ini mereka boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Biarlah berkat Allah Kau curahkan buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mengenal Tuhan melalui kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan menerima doa berkat, pagi hari ini kita akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini, saudara. Dan kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu menyertai bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga, mengakhiri ibadah online kami pagi hari ini. Kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Yuni Imbarukni ya Tuhan.
dan Ibu Tri Purnamasari, dan Bapak Budi. Tuhan yang memberkati mereka, biarlah bertambah usia, kasih karunia Allah yang sempurna Engkau serta dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Memberkati pribadi mereka maupun dalam keluarga, dan biarlah anugerah Tuhan sempurna, kekuatan dan kesehatan Engkau curahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai Yesus datang kembali menjemput kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita telah sampai kepada akhir ibadah. Biarlah kita semua menikmati ibadah ini dan Tuhan dimuliakan. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat GBI Sentral Taman Ratu dan GBI Horizon diundang untuk dapat mengikuti ibadah doa yang akan dilakukan pada hari Rabu pada pukul 19 atau 7 malam lewat aplikasi Zoom. Kiranya seluruh jemaat dapat ikut bergabung dalam ibadah doa ini.